Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kedudukan ilmu administrasi dan hubungan ilmu administrasi dengan ilmu lain. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri dahulu. Saya Maulani Widi Arifka Sugiarto dengan akhiran NIM 114 dan rekan saya Febri Zarina Putri dengan NIM akhir 005. Dan saya Feriza Natania Putri dengan akhiran NIM 115. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Administrasi adalah bidang yang mempelajari bagaimana sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ilmu ini fokus pada cara mengelola sumber daya, organisasi, dan manusia untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya, administrasi sebagai profesi. Administrasi dapat dilihat sebagai seni, ilmu, atau profesi. Ini adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengelola organisasi dan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Pekerjaan membutuhkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Pengetahuan dan keterampilan ini membedakan seorang profesional dari orang awam. Yang kedua, memiliki kode etik dan standar profesional. Para profesional yang memiliki kode etik yang memastikan bahwa mereka bertindak dengan integritas, tanggung jawab, dan kompetensi. Standar profesional juga menetapkan tingkat kinerja yang harus dicapai oleh para profesional yang mewajibkan mereka untuk menjaga rahasia pasien. Yang ketiga, memiliki organisasi profesi yang mewadahi anggotanya. Anggota organisasi profesi memiliki forum di mana mereka dapat bertukar informasi, mengembangkan, dan memperjuangkan kepentingan profesi mereka. Selanjutnya, administrasi memenuhi ciri-ciri profesi. Yang pertama, memiliki teori dan metodologi sistematis. Administrasi sebagai ilmu menawarkan teori dan metodologi yang sistematis untuk mempelajari dan menganalisis berbagai fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan sumber daya. Teori organisasi, misalnya, menjelaskan bagaimana organisasi dibentuk dan berfungsi. Yang kedua, memiliki kode etik dan standar profesional yang mengatur perilaku para administrator. Administrasi memiliki kode etik yang memastikan bahwa para administrator bertindak dengan integritas, tanggung jawab, dan kompetensi, dan standar profesional yang menentukan tingkat kinerja yang harus dicapai oleh para administrator. Yang ketiga, memiliki organisasi profesi seperti Ikatan Administrasi Publik Indonesia. Organisasi profesi seperti Ikatan Administrasi Publik Indonesia menawarkan forum di mana administrator dapat menyebarkan informasi, berkembang, dan mendukung kepentingan pekerjaan mereka. Selain itu, IAPI membantu meningkatkan pelatihan administrasi di Indonesia. Dan yang terakhir, ada banyak peluang kerja di sektor publik dan swasta. Administrasi memiliki banyak peluang kerja di sektor publik dan swasta. Administrator dibutuhkan di banyak organisasi seperti pemerintahan, perusahaan, lembaga nirlaba, dan organisasi internasional. Administrator publik dapat bekerja di banyak kementerian dan lembaga pemerintah, sedangkan administrator bisnis dapat bekerja di banyak perusahaan dan lembaga swasta. Selanjutnya, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu politik. Ilmuwan politik mempelajari hubungan antara kekuatan dan kekuasaan di masyarakat. Politik dan ilmu administrasi negara sangat terkait satu sama lain. Keduanya berfungsi sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengelolaan organisasi dan penanggunaan sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan publik. Ahli ilmu politik membantu mengatur kekuasaan dan wewenang dan menciptakan konflik. Mereka paling memperhatikan bagaimana seseorang memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri. Seiring waktu, kita belajar lebih banyak tentang politik, kekuasaan, dan konflik yang ada di dalam aktivitas organisasi.
Selanjutnya ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi. Efisiensi dan adalah dasar ilmu administrasi dan ekonomi. Administrasi dapat menggunakan ekonomi untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, ekonomi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur hingga tercapainya tujuan. Hubungan antara ilmu administrasi dan ekonomi sangat erat dan saling melengkapi. Keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti pengelolaan organisasi dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan ekonomi dan organisasi. Ilmu-ilmu ini juga sering saling melengkapi, bahkan kadang-kadang tumpang tindih. Efektivitas dan efisiensi adalah masalah yang sama dari perspektif administrasi dan ekonomi. Selanjutnya, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu psikologi. Psikologi adalah bidang yang menyelidiki pengukuran, penjelasan, dan kadang-kadang perubahan tingkah laku manusia. Para ahli psikologi yang bekerja untuk meningkatkan bidang administrasi mempelajari teori kepribadian, penyuluhan, bahasa, dan psikologi organisasi. Psikologi dan ilmu administrasi saling terkait. Keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Para ahli psikologi yang bekerja untuk meningkatkan dan memperluas bidang administrasi adalah mereka yang mempelajari psikologi organisasi, psikologi penyuluhan, psikologi bahasa, dan teori kepribadian. Psikologi sosial adalah disiplin yang menyelidiki perilaku hubungan antar individu atau antar manusia. Selain itu, ia berusaha untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa orang berperilaku seperti itu dalam kegiatan kelompok atau organisasi. Penilaian dan pemahaman sikap, proses pemecahan masalah, pola komunikasi, dan bagaimana aktivitas kelompok memenuhi kebutuhan individu dibantu oleh para ahli psikologi sosial. Metode psikologi sangat membantu kemajuan bidang administrasi. Psikologi adalah bidang yang menyelidik pengukuran, penjelasan, dan kadang-kadang perubahan tingkah laku manusia. Para psikologi memperhatikan mereka sebagaimana sumber informasi baru dan berusaha memahami tingkah laku individu. Baik, selanjutnya adalah hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sosiologi. Administrasi dan sosiologi saling berkaitan karena keduanya mempelajari tentang interaksi manusia dalam berbagai konteks. Administrasi fokus pada pengelolaan organisasi dan proses pengambilan keputusan, sementara sosiologi mempelajari struktur sosial, budaya, dan pola perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pengetahuan sosiologi sering digunakan dalam merancang kebijakan administrasi yang lebih efektif dan sensitif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial. Dan selanjutnya adalah hubungan ilmu administrasi dengan ilmu antropologi. Memiliki keterkaitan karena keduanya mempelajari tentang manusia dalam konteks berbeda. Administrasi fokus pada pengelolaan organisasi dan proses pengambilan keputusan, sedangkan antropologi mempelajari budaya, struktur sosial, dan kehidupan manusia dalam berbagai masyarakat. Dalam praktiknya, pengetahuan antropologi dapat membantu administrator memahami nilai-nilai, norma, dan kebutuhan unik suatu kelompok masyarakat yang dapat membantu kebijakan administrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah hubungan administrasi dengan ilmu hukum. Administrasi dengan ilmu hukum saling berkaitan karena keduanya mempelajari tentang aturan, prosedur, dan pengetahuan yang mempengaruhi perilaku manusia dalam masyarakat. Administrasi fokus pada pengelolaan organisasi dan penerapan kebijakan, sementara ilmu hukum mempelajari sistem hukum, keadilan, dan penegakan hukum. Dalam praktiknya, administrator harus memahami hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, sementara ilmu hukum dapat memberikan panduan dalam merancang kebijakan administrasi yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.